jadi welcome back to Silent Trader Academy channel. Ya, masih berjumpa kembali dengan saya, Om Silent, di kesempatan morning briefing untuk tanggal 22 September 2021. Oke, sesuai prediksi di morning briefing kemarin di tanggal 21, market dibanting dulu, lalu setelahnya menjelang closing ada tarikan. So, buat teman-teman first yang memanfaatkan momentum untuk serok ketika market dibanting pas di sesi 1, saya ucapkan selamat ya, mungkin Anda sudah bisa profit tipis-tipis. Ya, bahkan ada beberapa saham yang reboundnya juga cukup kencang. Seperti itu. Tapi masih belum confirm, ya kita harus cek besok di perdagangan hari Kamis. Kenapa? Karena tekanan di regional menurut saya juga masih cukup tinggi. Itu pertama. Lalu yang kedua, FOMC ini kan di hari Kamis ya, entah Kamis entah Jumat hasilnya, dan besok masih hari Rabu, jadi pasar menurut saya masih akan wait and see gitu ya. Tapi melihat secara historis, teknikalnya besok ada angin segar, market hijau. Nah, cuman yang perlu jadi concern ketika market hijau, teman-teman bisa manfaatin tuh ya emiten-emiten yang mengalami technical rebound untuk di sell on strength terlebih dahulu, agar kita punya cash, dan ketika sahamnya dibanting lagi, kita udah punya siap dana untuk serok di harga bawah. Kayak gitu. Jadi predik saya, ini ada gap juga kalau teman-teman ya, ini kan dia opening ada gap gitu ya. Gapnya juga cukup besar ya, mungkin besok dia nutup gap gitu. Tapi ya balik lagi, karena basically ini masih sideways, ya bakal begini-gini aja gitu. Kan saya udah bilang dia buat kayak semacam ascending ya. Nah, ya kurang lebih lah ascending seperti ini. Dia tidak buat low yang lebih rendah, ini satu hal yang bagus. Nah, di sini ascending nih. Nanti membal ke sini, turun lagi, nanti ke sini lagi. Kalau dia ngikut pattern seperti itu, jadi ya kita tunggu aja. Trading tetap trading, dan ini minggu terakhir juga untuk kompetisi Miraset. Semangat untuk yang sedang berkompetisi gitu ya. Ini minggu jor-joran Anda untuk do the best. Saya doakanlah yang terbaik. Karena ini minggu jor-joran, seperti yang sudah saya sampaikan di hari Senin, bahwa bahkan banyak emiten yang berfluktuasi tinggi. Jadi buat teman-teman yang memang tipenya scalper, ini kesempatan Anda untuk cari cuan di pasar modal. Mumpung marketnya lagi merah, second liner, first liner agak susah gitu ya. Jadi kita bisa cari-cari cuan dari third liner. Ya, bagi yang ikut kompetisi bisa fokus di akun kompetisinya. Bagi yang tidak ikut, Anda manfaatin aja momentum dari emiten-emiten yang sedang digoreng. Seperti itu. Yaps, jadi saya pun juga sama ya. Kita di VVIP copet-copet juga banyak. Saya pun copet pribadi juga banyak gitu kan. Dan ya lumayan lah. Ya, profitnya lumayan banget dibandingkan saham-saham swing yang memang di bulan September ini goncang-gancing seperti itu. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan requestan, kita akan transparansi dulu seperti biasa. Jadi profit kita ada total sebenarnya 3, tapi yang saya screenshot 2 karena satu itu dia di closing baru mau naik. Jadi saya nggak sempat screenshot. Yang pertama ada Bima. Ya, jadi after Bima menaik di jam 13.47 saya bilang coba pantau nih. Ya, kalau kuat gitu ya, lanjut up target 153 160. Dan waktu itu di 13.47 kalau kita sama-sama cek 13.47 di sini ya. Sorry, kita time frame 1 menit deh. Nah ini. Jadi pas dia benar-benar sideways, saya entry, saya bilang coba pantau nih. Dan benar saja langsung gerak. Ya, sempat lock arah tapi diguyur gitu. Tapi menurut saya masih bagus Bima. Ya, kayak ILS dia gagal arah besoknya lanjut gitu. Tapi kompetisi masih berlangsung, menurut saya masih ada motivasi lah untuk dia goreng. Yaps, ini untuk Bima profit pertama kita. Lalu nextnya ada ASJT. Saya lupa ASJT nih yang saya bocorin gak sih? Ya, saya udah call ini berapa kali dan hari ini juga naik lumayan. Meskipun closingannya dibanting, ya naik 13%. Cukup lumayan. Ya, ini sudah kita rekom cicil beli di tanggal 17. Which is kurang lebih itu di hari Jumat. Gitu ya, di hari Jumat kita cicil dan taking profitnya di hari Selasa. 2 hari. Ada satu lagi ada truck. Jadi saya belum screenshot. Jadi truck ini kita spekulasi buy on breakout. Ya, ketika saya rekom, saya ada 2 pilihan tuh. Saya bilang kalau dia kuat minimal di 145, potensi lanjut.
145, 147. Lalu satu lagi kalau dia mau lanjut dia harus breakout 159, 158. Jadi teman-teman banyak juga yang buy di 150-an, udah TP di 160-an. Seperti itu. Cuma saya nggak screenshot. Lalu untuk yang cut loss kita ada satu. Sebenarnya itu kita main cut loss ketat aja sih. Ya, ada Sen, kita ada cut loss. Kenapa? Karena ada berita dia mau tender offer di 269 ya. Koreksi kalau saya salah. Dan ya mungkin psikologisnya takutnya ditarik dulu ke 300 ke bawah. Jadi saya putuskan, oke, kita cut loss dulu. Nanti kalau dia turun kita buyback di area yang lebih bawah. Jadi kalau kita di VVIP itu fleksibel. Ya, dan dia transparan, cut loss ya cut loss, TP ya TP. TP pun kalau ada emiten yang cepat dan tidak terkejar, saya pun tidak publish itu sebagai TP. Ya mungkin beda dengan beberapa grup yang tidak bisa saya sebutkan. Wah, TP nih setiap hari TP 15 saham, padahal kebeli aja enggak. Ya, atau emitennya ya kayak itu, MTSM, Almi, Wiko. Wah, MTSM naik 20%. Ya, volumenya cuman 1000. Siapa yang mau beli gitu kan. Jadi yang memang benar-benar member hit, saya baru publish sebagai TP. Dan ya real semua dapat kebeli gitu ya, bukan cuman angan-angan doang. Oke. Lalu buat teman-teman ya di mobile apps juga, kalau teman-teman itu ada salah satu bocoran kita yang hampir auto reject atas. Ya, itu ada FT gitu ya kalau Anda dan itu profit gratis. Seperti saya bilang, teman-teman nggak apa-apa, itu track pun bahkan masuk watchlist kita. Ya, nggak apa-apa teman-teman nggak join VVIP, tapi minimal Anda bisa join download mobile apps, itu akan dapat banyak sekali manfaat. Salah satu watchlist gratis yang potensial naik cukup banyak juga. Ya, seperti itu. Jadi lumayan banget lah kalau teman-teman download. Jadi buat yang belum download di Google Play Store, ketik aja Silent Trader Academy dan saya minta bantuannya untuk review bintang 5. Seperti itu. Oke, lalu buat yang mau join VVIP juga boleh. Ya, market seperti ini Anda butuh dibimbing gitu ya. Harga juga worth it banget, 200.000 per bulan. Teman-teman bisa cross check dengan grup-grup lain. Saya nggak tahu sih mereka berapa. Tapi bahkan ada, saya dengar laporan bahkan ada yang sampai 1 juta. Wah, itu gila banget ya. Cuan banget tuh. Seperti itu. Oke, buat yang mau join silakan tes dulu 1 minggu, nggak apa-apa. Kalau nggak cocok nggak usah perpanjang ya. Lalu kalau yang mau join STHC batch 6, saya update udah total 60 orang lebih ya. Jadi udah 1/4 kuota, padahal belum sampai seminggu dipublish sudah 1/4 kuota full. Kuotanya 200 orang. Jadi ini adalah batch limited edition karena ada bonus sesi tambahan lagi scalping class. Anda lihat di sini sesi 1, sesi 2. Ini kalau di total, ini full day ya. Dari jam 9 sampai jam 4, jam 9 sampai jam 4. Berdasarkan pengalaman, itu biasanya sampai jam 5. Jadi saya tuh suka kasih bonus. Ya, lanjut tanya jawab sampai jam 5, jam 5. Jadi kalau kita total dari jam 9 sampai jam 17, itu kan 8 jam. Lebih ya. 8 jam. Iya benar 8 jam ya. Sekitar 8 jam. Ya, ini juga sekitar 8 jam. 8 jam, 8 jam, 16 jam. Lalu ditambah 1 sesi lagi. Nah, itu Anda bisa bayangin total yang mungkin 20 jam. Lalu ada lagi video record materi di luar meeting. Itu sekitar 12 jam. Jadi kalau di total 30 jam Anda dengerin ilmu live secara langsung. Wow, jadi worth it banget. Dan harganya juga sama seperti batch sebelumnya. Jadi tidak ada dimahalin. Dan semua belajar ya, swing, belajar bandarmologi, chart pattern, candlestick, semua dipelajari. Namun bonusnya ada sesi tambahan, kita bahas scalping lebih dalam. Karena untuk scalping butuh pembahasan spesifik biar lebih mudah. Oke, Anda mau join VVIP atau join grup free kami dulu, boleh di t.me/silenttraderacademy. Linknya ada di deskripsi video. Bisa tanya-tanya dulu untuk STHC atau VVIP, langsung ke staff silent atau ke saya @omsilent. Yap, seperti itu. Oke, kita langsung aja untuk check it out ke requestannya, karena tadi kita udah bahas market di awal. Pertama kita bahas kios. Oke. Masih sama, ini adalah emiten yang berpola. Jadi kalau Anda hafal polanya akan enak. Kios biasanya dekat-dekat 1000. Itu best buy-nya. Tidak ada angka spesifik, tapi dekat-dekat 1000 lah. Anda rasa kalau oh ini udah cukup nih, dekat-dekat 1000, ya Anda bisa buy. Targetnya berapa? 1100 ke atas. Dan menurut saya harusnya sih ya nggak dijebolin. Karena apa? Karena kalau jebol 1000, wah ini teknikalnya patah ya.
Oke, dia teknikalnya patah, dia buat low baru, wah ini akan downtrend. Jadi akan mulai mencerminkan downtrend jangka pendek. Tapi selagi dia kuat, ya dia biasa membalnya cukup tinggi. Jadi worth it lah untuk teman-teman yang mau coba buy sell di kios. BKSW belum ada momentum dari bank kecil sih. Ya, selagi dia di atas 200 so far masih bagus. Pure juga belum ada pergerakan. Tapi yang uniknya, ya ini bisa jadi watchlist. Kenapa? Karena after dia breakout dengan volume tinggi, dia nggak dibanting. Nah, ini ada concern bahwa dia ada chance untuk digoreng lagi. Gitu. Buat yang mau beli, batas 90. Ya, target suka-suka lah, 100 ke atas. Temas, belum ada momentum ya. Agak susah untuk titik entry karena so far masih sideways. Ya, paling kalau naik pun naik pendek karena belum ada momentum nih. Gitu. Tapi kalau besok tiba-tiba ada bandar HK ya kita nggak tahu. Tapi menurut saya belum ada indikasi sih. Ya belum ada indikasi dia mau digoreng. Oke. Untuk Temas, lalu BRMS Hammer bisa ke 100. Ya kalau dibilang hammer dari kemarin dia juga hammer. Ya jadi hammer ini apa ya, memang kalau Anda belajar candlestick kan teorinya hammer itu reversal, tapi pada prakteknya nggak semudah itu gitu. Kalau semudah itu Anda tinggal cari saham hammer, Anda beli gitu, tapi kan faktanya enggak kan. Jadi hammer closingannya juga bagus, nggak buruk gitu ya. Tapi kalau secara swing ya kalau Anda bilang 100 bisa, tapi lolosin dulu 97. Kenapa? Karena 97 96 nggak dilolosin, ini resisten kuat ya. Dari dulu kita udah trading BRMS berkali-kali, jadi pun kita udah hafal. Nah, ketika dia nggak bisa lolos 9697 berat. Pasti membal. Tapi sekali dia bisa lolos, itu langsung kencang seperti ini. Seperti ini. Ya, seperti ini. Jadi ketika dia memang lolos, langsung kencang. Kalau enggak, bakal membal. Nah, ini penentuan. Anda mau buy on breakout bisa, atau cicil-cicil di bawah. Yaps. Technical ABMM. Wah, sama apa ini? Nggak tahu ya saya. ARB 2 kali ada event kah? Karena historisnya dia jelek ya. Nggak gitu bang. Oke, kita GDST aja deh. GDST ini mungkin ngikut kerasnya juga belum update nih. Ada berita apa? Baja-bajaan GDST, keras, baja ISSP bahkan belum terlalu bergerak ya. GDST ini yang suka dibanting, yang fluktuasinya cukup tinggi. Kalau Anda tanya apakah bisa beli besok, bisa masuk watch dulu, ya bisa masuk ke dalam watchlist. Cuman kalau mau confirmation ya kita cek nih. Di sini kan banyak resisten ya. Saya bisa bilang start dari 109 sampai 114. Nah kalau sampai dia nggak bisa lolos atau nyentuh area resisten ini langsung didistribusi, ya berarti ini tanda nggak kuat nih. Kalau nggak kuat dia akan membal lagi, bisa sideways lagi, atau koreksi 1-2 hari baru lanjut lagi. Karena di sini jujur volumenya lumayan juga GDST ya. Bisa masuk watchlist karena volumenya ada, akumulasi juga ya. Kita bisa bilang ada sedikit akumulasi gitu. Cuma nih emiten memang masih suka ngeprank aja sih dari kemarin. Oke. Bridge masih berat ya, masih di bawah EMA 200. Nah, ini yang seperti saya info nih. Emiten-emiten LQ45 yang di bawah EMA 200 ini akan berat untuk naik lagi. Bisa, cuman butuh buying power yang cukup tinggi. Nah, kalau kayak gini kan cepet lambat ngayun lanjut turun lagi. Gitu. So far sih kalau dia kuat di 2000 ya oke, gitu. Ya, jadi dia akan sideways lah mungkin di 2020 sampai 22. Ya, naik turun. Kalau dia sideways bagus. Tapi kalau dia buat low baru jebol 2000, wah ini udah kurang baik. Untuk jangka pendek kurang bagus. Bahas DMMX atau sudah boleh? Oke, untuk DMMX ini teknikalnya agak sedikit mulai kurang baik. Kenapa? Ya pertama wajar lah dia dari 162, Anda bayangin loh. Ya dari 162 ke 3460 itu gila, begernya banyak banget gitu ya. Dan kalau kita bilang nih koreksi masih sangat sehat. Ya dia bahkan belum koreksi sampai 20% loh ini. Belum koreksi 20%. Gitu. Kita kalau cek MLPL itu koreksi hampir 50%. Jadi kalau kita simulasikan 50% dari 34, nah itu berapa? 17. Jadi masih jauh dari kata koreksi sehat. Cuman balik lagi, ini 2900 memang psikologis. Kalau jebol, ini support next yang kuatnya jauh. Jauh banget. Ya, di sini nggak ada support kecil-kecil, cuman ya jauh banget. Jadi
akan bisa panic selling kalau jebol. Ya. Jebol 2 sama seperti temannya Tefas. Ketika dia jebol di ini kan 6.000 ya. Langsung lanjut. Kenapa? Karena ya support-supportnya udah nggak ada. Kayak gitu. Jadi bisa diperhatikan. Trennya masih uptrend jauh. Jadi tinggal pandai-pandai untuk cicil beli aja. BRMS sudah, Jaya, Hepcu. Ya ini pasti yang mantau di grup free nih Om Anton gitu ya. Dan kunci scalping ya, ini saya nggak bisa jelasin panjang sih di sini. Tapi kunci scalping respon Anda ketika Anda lihat saham dengan jari Anda ketika ngetik, misalnya Anda pakai laptop, itu harus cepet gitu. Ya jadi scalping kadang nggak perlu chart ya. Ketika dia lagi momen beli langsung sell. Ya, 15 detik profit bisa kayak gitu. Jadi memang butuh kecepatan, butuh respon dan butuh practice. Oke, MPPA. MLPL naik ya. MPPA-nya bisa ngikut gitu ya. Ini juga masih sideways kok, 900 sampai 1020. Ya target dia harus lolos 1020 1030. Baru enteng, kalau enggak berat. S-Ship. Oke, S-Ship ini juga beberapa minggu yang lalu sempat saya recall. Buat besok menurut saya masih bisa ya. Coba kita cek di bandara siapa. Ya, retail lah ya. Oke, ada distribusi wajar. Ya, ini kan emiten yang basically sideways ya awalnya. Gitu ya, tiba-tiba digoreng. Pasti banyak bandara exit. Ya, manfaatin lah. Selagi kompetisi ini masih gerak, menurut saya masih bisa. Cuansel sih. Ya, lebih tepatnya jangan di hold pasang TS. Warren bisa ke harganya melebihi induk? Nggak bisa. Dan bisa Warren ke 1.000? Bisa. Ya, kalau induk ke 10.000 bisa aja dia ke 10.000. Tapi tidak boleh lebih. Tidak bisa lebih. BJBR. Apa average down? Apa gimana? Naiknya lama. Ya BJBR kan ya emiten dividen. Ya, Anda lama tapi dapat dividen kan gede. Tiap tahun. Gitu. Kalau nggak tahan, ya di out aja. Ya, putar ke saham lain. Tapi kalau memang Anda mau diversification ke dividen, BJBR udah oke. Teknikalnya sih bagus ya, breakout 1300. Ini lagi pullback nih. Nah, ini lagi pullback. Kalau anteng ya dia bisa technical rebound harusnya. Ya. Cuman ya lelet memang pergerakan. True kapan bangkit? Aduh, ini saham setan ini bener. Ya, kemarin sempat rebound loh. Cuman biasanya sebelum dia nyentuh lagi nih dekat-dekat sini dia rebound dulu. Biasanya ya. Tapi saya nggak tahu, bisa aja dia langsung dibablasin koreksi lagi. Tapi biasanya dekat-dekat sini berarti ya let's say mungkin arah ARB sekitar 2-3 kali lagi. 1-3 kali lagi bisa di watch. Ya, karena sebelum dia buat low baru biasanya ada rebound dulu. Entah reboundnya kenceng atau rebound bentar lalu dibanting lagi. Gitu. Cuman ya emiten ya setan ini. Ya susah banget diprediksi. Ya NICL, apalagi Hope. Ini kan emiten-emiten memang susah banget. WH. Oke, untuk WH dia mau buat penan mungkin. Kalau dia mau komitmen lanjut naik, ya maintain aja di atas 230-an, 236 masih bagus. Ya untuk WH. GPSO. Cek masa waran di mana? Om bisa download RTI Business. Ya, RTI Business itu ada di sana. GPSO, oke saya bantu ya. Oh ya, ngomong-ngomong, ini Dow Jones Futures cukup baik ya. Europe technical rebound wajar gitu ya, karena mungkin ini kekhawatirannya cukup berlebihan. Ya, dan ya kita harapkan memang kekhawatiran berlebihan sehingga market bisa fight back lagi dalam waktu dekat. Untuk GPSO itu warannya 2022 di bulan September awal ya, tanggal 6 September itu subscription end-nya. Oke, trading end-nya itu tanggal 1. Spill sahamnya lagi ugat-ugat, bisa download mobile apps banyak. Tapi kalau mau saya sebutin, kayak misalnya CAK masih oke, DSFI masih oke, CBMF oke, cuman dia UMA ya. Lalu Bapak gitu ya, Arka, lalu WH kalau lagi gerak, Dian, PUBG, Becip, ya wah banyak lah kalau mau disebutin. Ya kalau yang lama-lama ada IDPR, TRJA gitu kan, tuh bisa dilirik-lirik. Oke. Dada. Aduh, Dada saya skip ya, masih gocap nih. Sebenarnya dia dibilang tidur enggak sih, karena dia gocapnya tuh nggak kelok. Cuman ya balik lagi, saya nggak pantau pola jadi kurang gitu paham sih. Ya, ini untuk Dada. Oke.
HMSP atau GGRM, ini bisnis modelnya mature, ya sudah mature banget, udah mulai tenggelam lah ibaratnya. Growth sih stabil gitu ya. Cuman udah growth-nya udah nggak bisa besar, makanya nih perusahaan mungkin udah ditinggalin. Apalagi sekarang kita masuk ke era digitalisasi dan teknologi. Wah, emiten-emiten kayak gini makin ditinggali. Saya skip. Kalau mau rokok, mending ya rokok ketengan, rokok-rokok yang pangsa pasarnya lebih kecil, kayak misalnya Wim atau Itik. Ya, ini kalau bicara bisnis ya. Wim sehat, growth-nya masih tinggi. WH, disingkat WH. Oke, IMJS. Saya nggak ngikutin sih sebenarnya untuk IMJS jujur aja, tapi banyak akumulasi dari bandar, ya lempar barang lah saya lihat. Mirip banget dengan yang ngegerakin Mari, Aba dan kawan-kawan, bisa jadi ini satu geng gitu ya. Mau buy bisa, stop loss ketat 525. Ini masih uptrend banget, mau cicil buy bisa, silakan. Dia lagi buat semacam descending triangle. Ini tinggal tunggu breakoutnya aja, seperti itu. Oke, Adi gimana buat swing bisa sampai akhir tahun? TGRA, ASRI, TGRA aja deh ya. Satu aja untuk TGRA. Dia udah sempat buat low baru, jadi memang agak kurang baik ya. Kalau mau TGRA, tunggu dia stabil, balik lagi di atas 100 mungkin. Kalau dia stabil lagi di atas 100, baru mungkin saya mau lirik. Ya, kalau enggak ya masih berat, dia cuma naik, abis itu nanti lanjut turun lagi. Gitu. Ya, bisa sih dalam waktu dekat naik, cuman saya mungkin akan watch ketika dia udah balik lagi ke 100 ke atas. Ikan ngikut truknya udah kemana-mana, tapi ikannya masih ya nggak kemana-mana gitu, karena dulu geraknya relate ikan dan truk, polanya sama dulu, cuman mungkin ya udah beda sopir. Tapi kalau lihat chartnya truk dengan ikan ya mirip-mirip, sebenarnya nggak terlalu jauh berbeda. Jadi untuk ikan masih sideways panjang, belum bisa breakout kenceng ya, masih berat lah. Ya, mau coba spekulasi sabar-sabaran bisa sih, batas 100 aja. Gitu. Cuman nggak tahu kapan dinaikin, bisa minggu ini, bisa minggu depan, bisa bulan depan, bisa tahun depan. Ya. Film saya no comment, jarang pantau ya saya film. Saya masih banyak emiten third liner sih. Ya ini bisa saya bilang ya second liner lah kalau untuk film mah. Film masih di support, mungkin dia uji support dulu. Kalau mau antri better 340 ke bawah ya, di atas 330 so far so good. Is ini biasa ikut A-ship gitu. Cuman dia nggak gerak nih, saya juga nggak tahu kenapa. Masih bisa dipantau, tapi selagi kompetisi, after kompetisi ini selesai, saya pikir skip aja. Ya, bisa dipantau mungkin ya, siapa tahu geraknya hari Rabu atau hari Kamis. Gitu. Selagi dia kuat di atas 62, good. Ya, pantau ketat aja di sana. Hop. Kok teman-teman demen banget ya emiten kayak gini ya. Oke, untuk Hop batas 119 ya, kalau mau buy. Ini saya asumsinya teman-teman mau buy aja ya. Kalau mau buy batas 119, TP bebas lah dia, kalau digoreng biasa cukup banyak, 135 140 dapat. Area beli ya bebas ya, 130 ke bawah itu udah best buy. Ya, asumsinya nih kalau teman-teman yakin dia naik ya begini nanti. Ya, kalau dia naik. Cuman ya balik lagi, Hop nih kan emitennya agak sedikit ini ya, gendeng. BBRI masih downtrend, breakout ya, mungkin dalam waktu dekat harusnya ada technical rebound sih ya kalau saya lihat. Kenapa? Karena kalau dia masih nggak ada technical rebound, saya tuh udah apa ya, udah kurang paham lagi sih ya dengan si BBRI ini. Overall masih outflow, sebenarnya dibilang outflow ya netral sih ya. Outflow-nya nggak masif banget juga, sometimes dicicil jadi masih netral ya, karena trennya masih downtrend yang berat gitu. Untuk investasi ya mungkin udah mulai di switching. Orang lebih pilih Arto geraknya lebih banyak, jadi ini cepat lambat mempengaruhi juga pergerakannya si BBRI. Oke. Antam bisa balik 2440 baru lirik. Kalau belum masih berat.
Sochi, wah ini skip lah, masih sideways. Belum bisa sustain di atas 200, skip. Buka masih sideways, ya belum ada pattern yang terlihat, belum terlalu nampak sebenarnya. Bisa double bottom, bisa ascending, bisa descending triangle gitu kan. Tapi belum kelihatan jelas untuk buka. Ya patternnya belum kelihatan. Sofa boleh masuk sekarang gak ya? Aduh. Mungkin cocokologi. Sejauh ini akselerasi yang paling parah itu PPGL. Itu pun 29. Jadi kalau mau cocokologi sofa udah cukup murah ya silakan. Ya. Cuman ya saya nggak pantau sahamnya nih. Benernya saya nggak tahu, jadi saya skip. Oke. Kalau mau tunggu dia mungkin agak landai kali. Kalau dia agak landai, ya itu mungkin baru bisa dilirik. Kalau ini kan baru mulai landai nih. Kalau besok dia masih buat low baru masih kurang bagus gitu. Sampai dia mulai agak stabil, mulai sideways, itu Anda bisa spekulasi. BKSW udah. Yap, jadi untuk watchlist saya nggak sharing lagi ya. Tonton join grup free kami aja atau download mobile apps, itu ada gratis di sana. Ya, nggak usah join VVIP juga nggak masalah. Tapi memang kalau di VVIP kita intens. Kita ada clubhouse juga untuk discuss, ngobrol-ngobrol, sharing ilmu gitu ya. Banyak banget benefit yang bisa didapetin gitu kan, dan ya lebih intens lah pada saat live market. Oke, jadi buat yang mau join VVIP ditunggu, yang mau join STAC buruan sebelum slot kehabisan. Dan buat yang belum download mobile apps dipersilakan. Oke, saya tutup untuk morning briefing today. Good luck untuk kita perdagangan tanggal 22 September. Salam Trader Academy, be silent, be patient, be cuan.